Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang pengaruh kekerasan terhadap kehidupan kita maupun juga kehidupan keluarga kita. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Bapak, beberapa waktu belakangan ini kita selalu melihat, mendengar, bahkan mungkin mengalami bagaimana kekerasan itu makin lama makin menjadi gitu Bapak. Seolah-olah orang sudah tidak mampu lagi untuk meredam kekerasan itu. Di mana-mana terjadi dan mungkin juga di lingkungan kita. Nah, korbannya juga banyak selain bangunan-bangunan yang dirobohkan, orang-orang yang meninggal, cacat dan sebagainya. Kalau itu cuma sebatas bangunan-bangunan fisik, itu dalam beberapa waktu gitu bisa dibangun kembali. Tetapi yang ingin kami perbincangkan pada kesempatan ini adalah selain membawa dampak kerusakan fisik seperti pada gedung, mobil, harta benda, itu saya percaya sekali ada dampaknya terhadap jiwa seseorang. Bukan dalam arti kata meninggal, tetapi berpengaruh di dalam kehidupannya gitu Bapak. Kira-kira apa memang ada pengaruhnya dan seberapa jauh pengaruh itu Bapak? Saya akan menjawab dengan menceritakan sebuah kisah ya. Iya. Seseorang bernama Jim Elliot bersama dengan 4 rekannya berniat untuk membawa Injil Tuhan kepada suatu suku Indian di Ekuador. Begitu mereka tiba, mereka itu dibantai, dibunuh dengan tombak oleh suku Indian tersebut. Pada waktu itu Jim Elliot mempunyai seorang putri dan istrinya Elizabeth Elliot mengambil suatu tindakan yang sangat-sangat luar biasa. Pada saat itu istri Jim Elliot, Elizabeth, bersama dengan istri-istri rekan-rekannya itu, mereka sedang berada di suatu kota yang lain, tidak bersama dengan suami-suami mereka di tempat peristiwa itu. Nah, sewaktu Elizabeth mendengar bahwa suaminya terbunuh, dia memutuskan untuk pergi kembali ke sana, ke tempat di mana suaminya itu dibunuh. Nah, yang paling menakjubkan adalah Elizabeth Elliot membawa anaknya dan tinggal bersama-sama dengan suku Indian yang membunuh suaminya itu. Anak itu akhirnya dibesarkan bersama dengan anak orang yang membunuh Jim Elliot, ya, suaminya itu. Dan kita tahu ceritanya bahwa kenapa Elizabeth terus tinggal di sana, karena dia terpanggil untuk membawa Injil Tuhan kepada orang-orang Indian itu. Dan memang si pembunuh yang membunuh suaminya itu akhirnya juga menjadi orang percaya dalam Tuhan Yesus. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat suatu pelajaran yang sangat-sangat indah, yaitu Elizabeth Elliot sebetulnya mempunyai 2 pilihan saat itu. Menanamkan kebencian pada si anak atau justru menanamkan cinta kasih pada si anak. Dia bisa berkata kepada anaknya, orang-orang Indian itu biadab. Mereka membunuh papamu dengan begitu saja tanpa salah. Atau ya dia bisa melakukan yang dia lakukan, yaitu justru mengajak si anak untuk membawa Injil atau cinta kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang yang memang belum mengenal Tuhan. Sebab asumsinya adalah kalau mereka sudah mengenal cinta kasih Tuhan Yesus, mereka nggak akan mau berbuat begitu jahat. Nah, itulah yang dilakukan oleh Elizabeth Elliot. Nah, saya kira dampak kekerasan yang kita lihat sekarang ini pada masyarakat bisa
membawa anak-anak kita menjadi nomor satu ya, orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Kekerasan sebetulnya merupakan pernyataan ya, atau wujud dari, atau ekspresi dari tekad membela kepentingan. Nah, jadi kalau kita dihadapkan atau hidup di tengah-tengah masyarakat yang makin hari makin keras, ada suatu kemungkinan si anak yang kita besarkan ini bisa bertumbuh besar juga menjadi anak-anak yang egois, yang hanya memikirkan kepentingan sendiri, dan akhirnya mempunyai sikap yang keras dalam pengertian, kalau teritori saya diganggu, kalau hak saya diinjak, maka saya harus melawan dengan keras pula. Nah, ini yang saya takut bisa mulai tertanam dalam diri anak-anak kita. Dan sudah tentu hidup dalam kekerasan juga memaksa kita untuk bersikap keras. Karena pada kalanya kita merasa sangat tertekan kalau kita membiarkan diri kita lemah. Nah, anak-anak pun demikian. Tatkala mereka dikelilingi dengan kekerasan, mereka pun akhirnya terpaksa membangun suatu sistem pertahanan yang keras. Supaya apa? Supaya mereka tidak mudah jadi korban atau terluka. Ya, Bapak katakan anak-anak itu, anak-anak seusia berapa kira-kira Bapak? Yang mudah terpengaruh gitu maksudnya. Saya kira anak-anak usia mulai 9 tahun ke atas sudah bisa. Jadi mulai kira-kira batas 9 tahun. Terpengaruh gitu ya. Sudah mulai bisa 9 tahun dan otomatis sudah tahu tahap yang paling rawan adalah usia remaja. Iya. Tapi sudah diawali saya kira sejak usia 9-10 tahun itu. Nah, kalau yang menjadi korban itu kekerasan itu adalah keluarganya ya, tadi seperti yang Pak Paul ceritakan, ayahnya dan sebagainya, itu memang peran ibu itu besar sekali. Tadi di sana Elizabeth itu begitu memberikan bimbingan saya rasa kepada anaknya dan menanamkan cinta kasih kepada anak itu. Tetapi sebenarnya terhadap ibu itu sendiri, jadi kita yang sudah dewasa ini Pak Paul ya, apakah tidak terpengaruh dengan kekerasan-kekerasan yang terjadi di sekeliling kita, atau yang kita baca di koran, atau yang kita lihat di TV, itu terpengaruh enggak sebenarnya? Saya kira kita terpengaruh. Kita terpengaruh untuk bertindak sama seperti orang lain bertindak kepada kita. Kita akan terpancing melakukan hal yang sama. Karena kita ini manusia mempunyai sikap atau mempunyai sifat keadilan. Nah, ini sebetulnya sifat keadilan sudah kita sadari adalah suatu sifat yang baik ya. Nah, tapi dari sifat keadilan ini bisa muncul suatu reaksi atau respons yang lain, yaitu menuntut pembalasan. Begitu. Dan ini yang dilarang oleh Tuhan. Tuhan berkali-kali berkata di Alkitab, pembalasan milikku, di tanganku. Jadi hak membalas bukan hak manusia, tapi hak Tuhan. Itu yang harus dihayati betul gitu ya. Nah, lalu terhadap diri anak itu Pak, selain di dalam dirinya itu bisa berkembang sikap yang mementingkan diri sendiri, dampak yang lain apa Pak? Tadi saya sudah singgung, yaitu anak bisa menjadi anak yang akhirnya mengekspresikan kemarahannya misalnya ya, dengan kekerasan. Nah, anak semuanya ya dimanapun pasti akan hidup dalam suasana yang gak nyaman. Ada kalanya kehendaknya tidak terjadi, ada kalanya dia dibuat marah dan sebagainya. Nah, tapi dalam lingkungan yang relatif damai, menghindari kekerasan, dia juga tidak terbiasa atau tidak melihat contoh untuk mengekspresikan rasa tidak sukanya itu atau marahnya melalui tindak kekerasan. Tapi dalam suasana di mana kekerasan mulai mengejala ya, mulai memasyarakat, si anak akhirnya bisa tertular. Akhirnya bagi dia, kalau marah, ya ekspresikanlah dengan kekerasan, dan itu nggak apa-apa. Sebab itu yang dilakukan oleh orang lain pula. Gitu. Jadi bukan saja dia menjadi anak yang peka dengan kepentingannya, alias jangan ganggu kepentingan saya, engkau tidak ganggu saya, tidak apa-apa. Kalau engkau ganggu saya, habis engkau. Nah, itu anak-anak bisa mempunyai sikap seperti itu. Tapi selain dari itu, anak-anak juga bisa yang mengembangkan sikap, kalau saya marah ya saya mesti keras.
Sebab itulah yang dilakukan oleh orang-orang lain. Tapi gini Pak, ada orang tua aja ya, yang bukannya mau membalas kekerasan dengan kekerasan. Dia katakan, saya itu cuma jaga-jaga aja. Lalu di dalam mobilnya dia bawa senjata-senjata tertentu gitu, pentungan dan sebagainya. Tapi anak itu kan asosiasinya adalah ayahnya ini juga mau mukuli orang gitu. Nah, itu sebenarnya bagaimana menjelaskan kepada anak itu bahwa ini sebenarnya cuma alat untuk mempertahankan diri kalau diganggu gitu. Saya kira dalam contoh itu ya tidak apa-apa ya, sebab si ayah bisa menjelaskan bahwa saya hanyalah melindungi diri. Saya bukannya menggunakan ini untuk menyerang orang. Nah, yang terlebih penting adalah sifat atau sikap orang tua di rumah. Jadi kalau memang di rumah itu penuh dengan percakapan yang menebarkan kebencian, nah tindakan si ayah membawa pentungan misalnya di mobil, ya klop ya, mengkonfirmasi bahwa inilah yang seharusnya dilakukan dalam hidup, yaitu kita dipukul sekali, kita pukul orang 2 kali, misalnya seperti itu. Tapi kalau di rumah si ayah ibu memang mencerminkan lemah lembutan dan damai, ya si anak juga akan tahu ya ini hanya untuk membela diri. Jadi interaksi di rumah itulah yang lebih penting sekali. Nah sebaliknya Pak Paul, kalau anak-anak itu mengatakan kalau dia sudah kepepet ya dengan kekerasan itu, apa yang harus dia lakukan gitu? Kalau dia membiarkan dia jadi korban, kalau dia membalas, toh sebenarnya bukan ajaran Tuhan ya kalau kita membalas jahat dengan jahat. Ini hal yang penting sekali ya, karena bagaimanapun kita harus menyadari anak kita hidup dalam realitas ya. Iya. Dan dalam dunia yang realistik ini ada kalanya ada orang-orang yang jahat yang mau membuat anak kita itu terluka ya, menjadi korban mereka. Saya kira kita perlu menekankan pula bahwa kita ini boleh melindungi diri. Melindungi diri dalam pengertian kita bisa bersikap tegas. Kita tidak usah agresif kasar ya, menghantam orang, memukul orang. Tidak usah juga ketus dengan kata-kata kita, tidak perlu. Tapi kita bisa mengajarkan anak kita untuk bersikap tegas. Contohnya, misalkan anak kita itu diganggu, didorong-dorong, kadang-kadang digitak kepalanya oleh temannya. Nah kita ya bisa berkata kepada anak kita, kau hampiri temanmu dan kau katakan, jangan pukul kepala saya lagi, saya nggak suka. Nah dengan tegas mengatakan itu kepada temannya. Dan setelah itu kita berkata, kalau dia pukul lagi, engkau laporkan kepada gurumu atau saya datang ke sekolah untuk bertemu dengan anak itu. Jadi kita yang membela anak itu. Nah dengan tindakan itu si anak memang diperlengkapi ya dengan suatu kekuatan, yaitu kekuatan guru atau kita orang tua yang akan membela dia. Tapi dia tidak harus akhirnya membalas. Nah kecenderungannya adalah dalam masyarakat yang makin keras ini, anak-anak memang terpancing untuk keras. Sebab kalau tidak keras, dia akan jadi korban. Gitu. Tidak keras, lemah lembut dianggap lemah. Jadi saya kira tidak perlu keras, tapi bisa tegas. Dan itu yang kita bisa ajarkan kepada anak-anak. Sebenarnya kan anak itu ada yang memang dari kecilnya, Pak Paul ya, bahkan mungkin dari bayinya itu sudah punya jiwa yang keras gitu, kelihatan. Nah itu bagaimana Pak Paul? Kalau terpengaruh oleh kondisi yang keras seperti itu, kan cepat berkembang dengan suburnya gitu. Anak-anak yang berjiwa keras itu saya ibaratkan minyak ya, yang memang mudah sekali punya potensi untuk terbakar ya. Mudah sekali untuk mengobarkan api. Iya. Nah, untuk anak-anak seperti ini kita memang perlu lebih waspada, yaitu kita tegaskan kepada dia bahwa waktu engkau pukul anak lain, engkau berdosa kepada Tuhan. Kita harus tekankan hal itu kepadanya. Yang perlu dan engkau harus lakukan adalah engkau bersikap tegas kepada temanmu. Engkau tidak menginjak dia, tapi waktu dia menginjak engkau katakan, aku tidak suka engkau melakukan itu kepadaku. Nah, jadi ya kita batasi anak itu sampai pada garis bertindak keras saja. Sebab kalau tidak, kita memang akan melihat suatu generasi yang penuh dengan tindak kekerasan.
kita akan melihat anak-anak ini menjadi besar dengan suatu sikap yang sangat keras. Diganggu sedikit langsung harus balas. Diganggu sedikit langsung harus balas. Saya mau mengajak kita melihat secara historis nih ya. Misalkan saya suka melihat mengamati para ayah-ayah kita ya, yang usianya sekarang mungkin 60-an ke atas, 70-an, yang bertumbuh besar pada masa penjajahan. Nah, pada masa itu saya kira jelas sekali siapa yang berada di pihak benar, siapa yang berada di pihak salah, yaitu bahwa penjajah itu di pihak yang salah dan kita ini menginginkan kemerdekaan. Nah, dan cukup banyak masyarakat kita itu hidup dalam kesusahan dalam masa penjajahan. Tapi saya melihat ada satu karakteristik dari generasi yang tua-tua ini, yaitu generasi mereka adalah orang-orang yang tabah, yang tahan banting. Nah, saya kira mereka tabah dan tahan banting karena dipersiapkan oleh situasi hidup pada saat itu. Dan mereka itu tidak mengalami konflik nilai. Karena jelas sekali siapa yang berada di pihak yang salah dan di pihak yang benar. Jelas sekali. Nah, sekarang saya takut kita akan memang menumbuh kembangkan suatu generasi yang akan bertindak keras. Yang mempunyai falsafah kehidupan, engkau ganggu aku, engkau habis. Kenapa begitu? Karena generasi ini menyaksikan begitu banyak kekacauan dan ketidakadilan yang benar-benar kacau, di mana ada serangan dari kiri, ada serangan dari kanan. Jadi orang akhirnya harus selalu was-was terhadap semua orang seolah-olah. Nah, ini yang saya takuti. Jadi saya takut kita mulai memetik buahnya ini 20 tahun mendatang, atau ya mungkin 15 tahun mendatang, di waktu anak-anak remaja yang sekarang menyaksikan semua ini bertumbuh besar menjadi orang dewasa. Sebab saya lihat memang ada suatu karakteristik untuk suatu zaman, untuk suatu era tertentu. Gimana misalkan saya ambil contoh yang lain lagi, generasi tahun 60-an, misalnya di Amerika Serikat yang disebut generasi hippies ya. Mereka memang terkenal sebagai orang-orang atau generasi yang mencintai sekali kesenangan. Mereka itu lepas dari peperangan tahun 45-an itu mereka sudah belum lahir. Mereka lahir di atas tahun 50-an dan 60-an. Mereka hidup dalam kemakmuran, semua tersedia dengan baik. Sehingga mereka adalah memang generasi yang mencintai sekali kesenangan, kenikmatan. Gitu. Beda dengan generasi yang tahun 40-an, di mana mereka itu menjadi generasi yang tabah, yang kuat, tahan banting. Gitu. Nah, kalau menghadapi anak-anak yang jiwanya lemah lembut, apa dalam menghadapi kekerasan ini kan mereka itu hidup dalam ketakutan ya Pak Pol. Nah, itu bagaimana kita menghadapi mereka Pak Pol? Kita harus membela, harus memberikan perlindungan. Jadi rasa takut itu tidak cukup hanya dihilangkan dengan perkataan ya engkau tidak akan apa-apa, semuanya akan baik. Ya, suatu mereka melihat ya di mana-mana ada kekerasan. Ya, ancaman itu real, nyata. Nah, akhirnya yang kita perlu lakukan adalah kita memastikan bahwa dia itu merasa aman. Misalkan kita akan jemput dia, kita akan bersama dia. Nah, itu sedikit banyak membuat dia merasa lebih aman. Jadi sekali lagi harus ada campur tangan langsung dari orang tua memberikan perlindungan ekstra kepadanya. Sehingga dia akan merasa lebih aman. Gitu. Apa enggak dikhawatirkan timbulnya suatu generasi Pak yang menaruh dendam terhadap orang-orang yang misalnya melukai orang tuanya, menghancurkan rumahnya? Bisa enggak? Bisa. Dan itu yang saya kira ya lebih mungkin terjadi pada masyarakat kita. Luka akibat tindak kekerasan dari orang lain itu nggak mudah disembuhkan. Perlu waktu yang lama. Dan yang saya takut adalah belum cukup waktu untuk sembuh, sudah terjadi lagi yang baru. Sudah terjadi lagi dan terus begitu. Itu. Sebenarnya kita ini Pak ya sebagai keluarga Kristen ya, menghadapi kekerasan itu sebenarnya yang terjadi di sekeliling kita dan bahkan mungkin juga menimpa kita suatu saat kita juga nggak tahu. Sebenarnya bagaimana sih Pak Mal? Kita itu harus bersikap. Ada beberapa
sikap ya Pak Gunawan. Misalkan yang pertama terhadap kehilangan harta ya. Nah, kita bisa mengingat reaksi Ayub sewaktu hartanya itu semua habis dan dia akhirnya jatuh miskin ya, tidak punya apa-apa. Ucapan yang keluar dari mulutnya adalah Tuhan yang memberi, ya Tuhan bisa mengambil. Dan kata lain, ya kita menyadari ya seperti Ayub, kita datang ke dunia tanpa membawa apapun, jadi kita akan meninggalkan dunia tanpa membawa apapun. Yang kita miliki ya pemberian Tuhan, dan memang bisa diambil pergi. Diambil perginya memang dengan berbagai cara dan bentuk. Dalam kedaulatan Tuhan, ya dia mengizinkan harta kita itu diambil pergi secara tidak benar. Namun ya akhirnya kita harus berkata, toh yang berkuasa atas harta itu adalah Tuhan, dan yang saya miliki dulu itu sebetulnya adalah ya pemberian Tuhan. Jadi sikap atau perspektif yang benar tentang harta menolong kita juga menghadapi kehilangan itu. Kalau tidak memang bisa menimbulkan pukulan yang berat, stres yang sangat-sangat berat. Jadi kita mesti belajar supaya hati kita itu tidak melekat pada benda-benda yang Tuhan berikan kepada kita itu, Bapak ya. Sikap yang lain, Bapak. Misalkan sekarang mengenai kerugian terhadap tubuh kita ya. Yeah. Kalau kita mengalami luka atau cedera dan sebagainya. Nah, sekali lagi kita harus menekankan bahwa yang paling penting dalam hidup ini adalah bukan tubuh, tapi roh kita, jiwa kita. Akhir-akhir ini saya makin menyadari apa artinya kemenangan dalam Tuhan. Kemenangan dalam Tuhan bukan berarti kita akan menjadi orang yang selalu kaya, yang selalu berhasil, yang selalu dilindungi dari segala mara bahaya. Bukan. Yang dimaksud adalah sewaktu semua atau segala hal terjadi pada diri kita, kita bisa merespons dengan sikap yang Kristus kehendaki. Yaitu kita akhirnya merespons seperti Kristus merespons terhadap apa yang dia alami. Sewaktu dia dipukuli, disiksa, ya dia terima. Dia ditampar, ya dia terima. Waktu akhirnya dia disalib, ya dia juga terima. Jadi reaksi seperti itulah yang perlu kita miliki. Dan sewaktu kita miliki, kita bisa berkata, kita menang. Kita menang. Jadi kemenangan bukan berarti kemenangan fisik ya. Jadi tubuh kita pun suatu terluka atau cedera atau apa, ya kita harus berkata, nggak apa-apa. Memang itu sementara. Yang penting adalah roh saya. Apakah roh saya akan cacat juga, akan cedera juga, ataukah roh saya akan dapat menang melawan semua ini. Juga seperti pernyataan Paulus ya Pak Paul, menekankan hidup di dalam Kristus. Bahwa hidup di dalam Kristus, mati suatu keuntungan, mati pun itu keuntungan gitu ya Pak Paul. Betul sekali Bu Ida. Jadi akhirnya ya Paulus memberikan kita suatu nilai ya, suatu nilai hidup yang pentingnya itu bahwa mati bukanlah yang terburuk. Bahwa mati itu sebetulnya keuntungan bagi orang Kristen karena dia akan bersama dengan Tuhan. Gitu. Jadi sebenarnya pada saat-saat seperti sekarang di mana kekerasan itu bisa saja terjadi sewaktu-waktu, kita perlu betul-betul mempersiapkan diri kita dalam bentuk pembinaan rohani ini, Pak Paul ya. Betul. Ya. Betul. Misalkan kalau saya baca dari Matius pasal 5 ya. Iya. Ayat 38, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan juga saya bacakan ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Itu yang dialami juga oleh Corrie ten Boom.
Ya. Pak Gunawan ya, itu Di negeri Belanda ini. seorang wanita Belanda, bukan Yahudi, tapi akhirnya dia dengan keluarganya menyembunyikan orang Yahudi dari tentara Jerman, tapi akhirnya ketahuan, dia, kakaknya, ayahnya ditangkap semua dan akhirnya mati dalam penjara, kecuali dia, dan dia dilepaskan secara mujizat. Tapi ya dia keluar dari penjara tidak menjadi orang yang pendendam kepada Jerman. Cuma sekali lagi dia melihat semua ini dari kacamata Tuhan, yaitu waktu manusia berdosa tidak lagi mengingat akan Tuhan, manusia bisa memang melakukan banyak hal yang salah dan jahat. Ya, kita patut bersyukur bahwa Roh Kudus, Allah sendiri yang diam di dalam diri kita itu memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan. Betul. Seperti Elizabeth tadi, seperti Corrie ten Boom sendiri, dan banyak kesaksian yang lain saya rasa Bapak. Betul. Demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi. Kami telah mempersembahkan sebuah perbincangan tentang pengaruh kekerasan yang terjadi di sekeliling kita terhadap keluarga kita, khususnya anak-anak kita juga. Dan perbincangan ini kami lakukan bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Bagi Anda yang berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Anda dapat mengalamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk nomor 58, Malang. Melalui kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas surat-surat dan tanggapan yang sudah dikirimkan kepada kami. Namun saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda masih sangat kami nantikan. Dan dari studio, kami ucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.